zamannya kredit ya, apal DP oleh Allah disiksa ya, tapi merupakan DP di dunia. Wala adzabul akhirati akbaru laukanu ya'lam. Azab akhirat nanti lebih besar kalau mereka tahu. Para jemaah sekalian, di DP adabnya apa itu? Disiksa dengan bentuk hidup sengsara dan melarat. Para jemaah sekalian, ini umat sebelum umatnya Rasulullah ini, ya umat-umat sebelum-sebelumnya. Jadi karena mendustai Rasul langsung di DP oleh Allah ini. Ya, hidupnya dimiskinkan, kemudian disengsarakan. Sudah hidup sengsara, hidup miskin, Allah hanya minta satu kepada mereka, la'allahum yatadarra'un, tobat, ya, istighfar. Hanya itu Allah mintanya, itu tunduk ya kepada Allah, merendahkan diri, mengakui kesalahannya, tobat yang diharapkan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ayat 43-nya Allah menyebutkan ini. Mengapa mereka tidak memohon kepada Allah, tidak mau bertobat itu, dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Sudah kami miskinkan, sudah kami sengsarakan, tapi mereka tidak mau bertobat. Bahkan hati mereka telah menjadi keras. Ini kalau bahasa kita itu keras kepala, dua blek, dedel. Ya, suruh tobat aja kok gak mau gitu. Dia tetap aja bangkang, mendustai Rasul, ya, tidak beriman kepada Allah dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau sudah seperti ini keras kepala? Allah biarkan setan-setan itu ngerubungi orang ini, mereka ini, kaum ini, komunitas ini, golongan ini dikerubung oleh setan untuk diapakan? Dikuasai. Ya, karena mereka adalah anti Tuhan ini, gak percaya kepada Allah ini. Ya, dikuasai, kemudian apa? Diubah cara pandangnya. Semua perbuatan mengingkari, mendustai, menyombongkan diri, berbuat maksiat, kezaliman dan seterusnya, semua perbuatan itu oleh setan dijadikan indah di mata orang-orang yang seperti ini. Makanya hati-hati para jemaah sekalian, kalau kita sudah biasa puasa dan puasa sunnah, kemudian kok tiba-tiba itu kepingin terus-terusan kulineran. Dan kulineran kalau halalan thayyibah masih lumayan, tapi kalau karena gara-gara kulineran ingin pengalamannya juga, ya, yaitu apa? Aku ini, wah, ternyata makan abon gajah itu rasanya kayak gini di Thailand itu. Abon gajah. Ya, oh ternyata saya juga coba-coba ke Taiwan. Apa? Makan sup ular kobra. Oh ternyata kayak begini rasanya. Kepala jemaah sekalian. Ya, karena orang kulineran itu biasanya menerjang batas. Karena satu yang diinginkan diantaranya pengalaman. Ya, pengalaman. Kalau orang beriman nggak akan kulineran seperti ini. Dia inginnya makan ya semakan, tapi tetap saja prioritasnya adalah puasa, berarti sekalian. Ya, mana yang lebih diutamakan, puasa atau kulineran? Kalau malam tahajud atau nonton bola, atau bikin kopi yang hangat, nonton film depan televisi, mana? Nutup aurat atau buka aurat? Baca Quran atau baca WA terus. Sudah tua masih main game, nyepikik sendiri, tua-tua nyepikik sendiri. Ya, cucunya tanya, aneh apa mbak? Iki lucu, mbak. Ya, coba para jamaah sekalian, kalau mau download peristiwa-peristiwa yang mendadak, kematian mendadak itu menarik. Ada kematian mendadak husnul khotimah, ada kematian su'ul
khotimah. Dua-duanya itu kalau kita perhatikan itu akan menginspirasi, memotivasi kita untuk menjaga kecerdasan spiritual kita. Kata Rasulullah apa? Orang yang selalu mengingat mati itu orang yang cerdas. Ya, kemudian apa yang dilakukan? Memperbanyak amalan-amalan soleh untuk bekal menghadapi setelah kematian. Jadi sibuk terus dia beramal soleh. Fastabiqul khairat itu memotivasi betul. Kebaikan apa ya malam ini yang saya harus lakukan? Kalau malam sekali, ya itu ada acara open house di langit. Masih ingat? Ya, tema ini open house di langit, buka di YouTube. Ya, nanti ketemu dengan saya. Open house di langit 3/4 malam yang di situ doa pasti diterima oleh Allah. Permintaan A sampai Z, minta sehat, minta karunia, minta apa ilmu dan sebagainya dipenuhi oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang bertobat karena banyaknya dosa-dosa, diampuni dosa-dosanya. Loh, mesti malam itu akan direbut, nggak akan ke pecinan sana. Ya, nggak akan, apalagi nongkrong di museum saya dekat rumah saya sana, masya Allah, di taman-taman kota malam-malam gitu, kok nggak takut dengan berbagai macam kelemahan di waktu nah oksigen berkurang, banyaknya penyakit gitu ya, dan lain sebagainya, tapi ya dinikmati aja itu. Barangkali istidraj ini memang belum sampai ya, masih ngawali barangkali gitu ya para jamaah sekalian. Ini karena keras kepala, dikuasai setan sehingga melihat semua keburukan menjadi indah, ya senang dia melakukannya. Korupsi itu ya menarik, prostitusi itu menarik, judi ya menarik, narkoba itu ya menarik, semuanya baik, bagus, indah semuanya. Ya, maka dia senang. Kalau sudah begitu apa yang terjadi? Ini langkah Allah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, disuruh taubat, ya tadarrun, tidak mau, apa yang dilakukan Allah? Kami ini Allah ini. Kami pun Allah membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Semua pintu kesenangan dibuka untuk orang-orang yang seperti ini. Apa yang terjadi? Sehingga apabila mereka bergembira, senang-senang dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa, lunglai. Korupsi kok terus-terusan enak ya. Tahu-tahu malam diketuk pintunya, datang KPK, lunglai, lemas. Ya, narkoba lagi laris-larisnya. Wah, besok kita edarkan ini itu, disimpan di rumah. Tak, polisi grebek, ketangkep, lunglai. Iya kan, ngelokro sudah. Inilah bahasanya Allah, terdiam putus asa. Suka keluyuran ke Gang Doli, kok enak ya. Setiap hari ke sana, sugih loh tadi. Kan sudah sugih, sudah dilimpahi. Ya dilimpahi karunia duniawi oleh Allah banyak, dompetnya tebel, kendaraan banyak, supir ada, berangkatlah ke Gang Doli. Kok tiba-tiba karena seringnya greges, masuk rumah sakit, dicek general check up positif apa HIV lunglai. Ya, inilah yang seringkali tidak disadari oleh orang. Makanya kita ini pernah melihat orang, karunia Allah itu kadang-kadang diberikan di akhir hidupnya. Selain itu bisa istidraj, itu juga bisa menjadi tanda akhir daripada ajal kita yang sudah sangat dekat. Orang itu kadang stroke, mulutnya merot karena mungkin darah tinggi apa, nggak bisa ngomong, masuk rumah sakit. Loh, sebelum mati itu ternyata dia bisa ngomong dia, ya, yang biasanya tertidur bisa duduk dia. Loh, kok bisa duduk? Bahkan kadang-kadang orang yang sudah alfa itu ya, sudah hilang ingatannya, sudah tertidur diam saja, sebelum mati ternyata bergerak. Oh, tangannya bergerak, ya kakinya bisa bergerak. Loh, matanya bisa melihat. Enggak lama setelah itu
mati. Itulah karunia Allah terakhir para jamaah sekalian. Ya, makanya kalau kita ini naik, kesehatannya naik, ya, kehidupannya semakin harmonis, anak-anak semakin soleh solihah, rezekinya melimpah, itu bisa saja adalah merupakan yaitu tanda-tanda karunia kita sudah mulai habis. Ya, kita dikenangkan oleh Allah, anak-anakku sekarang soleh solihah, semuanya karunia Allah melimpah, mereka pandai bersyukur, ya, hidup harmonis, yang biasanya seringkali sakit ini sehat walafiat. Loh, itu bisa saja bagi kita adalah merupakan karunia terakhir para jamaah. Bukan istidraj, karena kita sama-sama orang yang berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kebaikan demi kebaikan itu kok melimpah, meningkat. Ini kita harus hati-hati. Makanya Allah mengingatkan di ayat yang terakhir turun di Quran itu, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Tam, ya, nikmatku kepadamu hai Rasul sudah tam, sudah sempurna. Usia 63 dipanggil pulang oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyah. Kalau dipanggil Allah pulang yang ridho, yang ikhlas. Karena ridho dan ikhlas itu nanti ketemunya dengan mardiyah, juga diri doi. Makanya hadisnya bunyinya, orang yang